CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa tetapi jangan berbuat sesuatu yang melanggar jalan lurus yang maha agung. Jeliteng tersenyum, katanya sambil mengangguk-angguk. Aku mengerti Biyung. Biyung menjadi cemas bahwa aku terseret oleh kebengalan anak-anak muda sebayaku yang menempuh jalan sesat. Tidak Buyung, aku tidak akan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati Biyung. Jika aku ingin pergi beberapa hari adalah karena kerinduanku pada sebuah perjalanan. Tetapi aku tidak akan berhenti pada orang lain lagi dalam pengembaraan ini. Karena aku sudah mempunyai tempat tinggal dan seorang ibu yang sangat baik kepadaku. Dengan demikian, dimanapun aku berhenti, aku akan tetap teringat untuk pulang kembali ke rumah ini. Jeliteng termangu-mangu ketika ia melihat mata perempuan tua itu menjadi basah. Ternyata perempuan tua itu bukannya sekedar mengiyakan saja segala ceritanya yang dibuatnya sebagai alasan untuk pergi meninggalkan Lumban. Tetapi perempuan itu menjadi cemas dan benar-benar seperti akan ditinggalkan oleh anaknya sendiri. Tetapi Jeliteng benar-benar berjanji kepada diri sendiri, jika ia sudah selesai dengan segala macam tugasnya dengan selamat, maka ia benar-benar tidak akan melupakan perempuan tua itu. Demikianlah pada saatnya Jeliteng meninggalkan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Seperti yang pernah dilakukannya, maka ia dengan sengaja pergi menjelang malam. Kecuali tidak banyak orang yang dijumpainya di Bulak dan Pategalan, maka perjalanannya akan segera disaput oleh gelapnya malam. Tetapi Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung padukuhannya. Seakan-akan orang itu dengan sengaja telah menunggunya. Daruwerdi, Jeliteng berdesis. Kau akan pergi kemana, Jeliteng? Bertanya Daruwerdi. Jeliteng menjadi termangu-mangu, namun akhirnya ia menjawab, aku disuruh Biyung pergi ke rumah paman lagi. Ada sesuatu yang penting harus aku sampaikan. Apakah yang penting itu? Bertanya Daruwerdi. Ini adalah persoalan keluargaku, Daruwerdi, jawab Jeliteng. Jawablah. Suara Daruwerdi tiba-tiba menjadi berat. Kau tahu siapa aku? Tetapi itu adalah masalahku.
Katakan, atau kau tidak akan dapat pergi ke rumah pamanmu itu. Jeliteng sadar bahwa Daruwerdi yang mempunyai tugas khusus itu ternyata telah menjadi curiga oleh kepergiannya. Karena itu, maka katanya kemudian, "Baiklah, Daruwerdi, tetapi masalahnya sebenarnya terlalu pribadi. Sebutlah." Byung mulai dengan pembicaraan keluarga. Byung mempunyai anak laki-laki dan paman mempunyai anak perempuan yang sudah menjelang dewasa. Daruwerdi mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa berkepentingan. Katanya, "Kau datang melamar bagi dirimu sendiri?" "Tidak, tidak begitu. Aku hanya membawa pesan Byung karena tidak ada orang lain yang disuruhnya pergi." Daruwerdi masih tertawa. Namun kemudian sambil melangkah pergi ia bergumam, "Jika kau kawin, istrimu akan kau beri makan apa, Jeliteng? Kau kira air sungai itu akan dapat membuat Lumban dalam 1-2 hari menjadi padukuhan yang hijau subur? Aku juga tidak akan kawin dalam 2-3 hari ini, Daruwerdi." Daruwerdi masih tertawa. Suara tertawanya masih terdengar meskipun anak muda itu sudah melangkah menjauh masuk ke dalam padukuhan. "Anak gila," geram Jeliteng kemudian. Namun ia tidak menghiraukannya lagi. Demikianlah Jeliteng mulai menempuh perjalanannya yang berbahaya. Sebagai yang pernah dilakukan, maka ia pun singgah untuk mengambil pakaiannya. Ia tidak ingin datang ke perguruan Sanggar Gading dalam pakaian seorang petani miskin. Ia akan datang sebagai yang pernah dilihat oleh Cempaka beberapa saat yang lampau. Dengan pakaiannya dan kelengkapan seorang yang akan menempuh perjalanan yang berbahaya, Jeliteng pergi ke rumah saudagar tempat ia menitipkan kudanya. Saudagar yang sangat baik kepadanya, karena ia telah mengenal siapa sebenarnya anak muda yang menyebut dirinya bernama Jeliteng itu. Namun demikian, Jeliteng tidak mengatakan seluruh rencananya bagaimanapun juga. Ia harus berhati-hati menghadapi padepokan Sanggar Gading. Mudah-mudahan orang-orang Sanggar Gading tidak didahului oleh orang-orang Pusparuri yang justru telah mempunyai kesanggupan lebih dahulu. Namun agaknya Sanggar Gading telah siap lebih dahulu untuk melakukan seperti yang diminta oleh Jeliteng, sementara orang-orang Pusparuri masih sedang membicarakan berkepanjangan, berkata Jeliteng kepada dirinya sendiri. Lalu, meskipun demikian, jika orang-orang Sanggar Gading berhasil, berarti perguruan itu harus berhadapan dengan perguruan Pusparuri, Kendali Putih, dan mungkin juga dari perguruan yang lain. Bahkan mungkin perguruan hantu di Gunung Kunir. Ternyata saudagar yang baik itu telah menyediakan diri untuk berbuat apa saja jika Jeliteng menghendaki. Pada saatnya, jika aku memerlukan, aku akan mohon bantuan paman, jawab Jeliteng. Tetapi sementara aku melihat-lihat kemungkinan yang akan terjadi. Biarlah aku pergi seorang diri. Jika Angger memerlukan aku, jangan segan-segan. Angger dapat memanggil aku untuk melakukan apa saja, karena aku mengerti bahwa Angger adalah pengemban tugas kebenaran. Meskipun tugas itu Angger bebankan di atas pundak Angger atas kemauan Angger sendiri, berkata saudagar itu. Jeliteng tersenyum, jawabnya, "Terima kasih paman,
Aku tentu akan datang kepada paman jika aku memang memerlukan. Aku pun tahu bahwa paman yang mempunyai sangkut paut ilmu dengan aku dan guru. Pergilah, berkata Sri Panular. Kau sudah melengkapi dirimu dengan senjata yang dapat kau pergunakan sebaik-baiknya. Namun aku ingin memberimu barang selembar bekal perjalanan. Jeliteng menjadi berdebar-debar. Sementara Sri Panular meneruskan, Ger, aku mempunyai sebilah pedang tipis meskipun cukup besar dan panjang. Namun meskipun pedang itu tipis, tetapi terbuat dari besi baja pilihan, sehingga pedang itu tidak mungkin patah. Seandainya kau harus membenturkan pedang itu dengan senjata lawan yang betapapun kuatnya, bahkan dengan pedang yang terbuat dari besi itu atau aji sekalipun, pedang itu tidak akan patah. Jeliteng mengangguk-angguk dengan penuh harap. Keuntungan dari pedang itu, Ger, berkata Sri Panular, jangkauan yang cukup jauh karena panjangnya. Sementara pedang itu terlalu ringan dibandingkan dengan bentuknya, berkata Sri Panular lebih lanjut. Dengan demikian, kau dapat menggerakkannya dengan cepat, tangkas namun kuat, dan dengan penuh kepercayaan. Jeliteng mengangguk hormat sambil berkata, aku hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih, Paman. Jeliteng pun kemudian menerima pedang itu di dalam sanggar Sri Panular. Beberapa saat lamanya, Jeliteng dipersilakan untuk mencobanya, membiasakan diri mempergunakannya, dan dengan heran Jeliteng melihat betapa kuatnya pedang tipis itu. Dengan sekuat tenaga, Jeliteng menghantam pedang itu sama sekali tidak patah, bahkan luka pun tidak. Pakailah di samping pasir-pasir kecil itu. Tugasmu adalah tugas berat, berkata Sri Panular. Setelah beberapa kali mengucapkan terima kasih, maka Jeliteng pun kemudian beristirahat sejenak, menunggu matahari terbit. Ia masih sempat berbaring di rumah Sri Panular. Pada saatnya setelah makan pagi dan minum minuman panas, maka Jeliteng pun minta diri. Matahari telah naik agak tinggi, namun padukuhan Sri Panular ternyata memang bukan padukuhan yang ramai. Setelah mendapat pesan-pesan terakhir, maka Jeliteng pun meninggalkan padukuhan itu. Ia berkuda menyusuri jalan di pinggir kota Demak. Kemudian lewat pintu gerbang samping, anak muda itu keluar meninggalkan kota menuju ke perguruan Sanggar Gading. Jeliteng belum pernah mengenal perguruan itu, tetapi ia mendapat beberapa petunjuk meskipun samar-samar dari Cempaka. Apabila ia memang benar-benar ingin datang ke padepokannya, masih ada waktu sebelum hari ke-10 itu, berkata Jeliteng. Aku harap bahwa aku belum terlambat. Sebagai seorang yang berpandangan tajam, maka Jeliteng pun segera mengenal isyarat yang diberikan oleh Cempaka. Karena itu, maka ia pun yakin bahwa ia berjalan ke jurusan yang benar. Meskipun demikian, Jeliteng tidak meninggalkan kewaspadaan. Ia tidak mempercayai orang seperti Cempaka itu sepenuhnya, bahwa yang dikatakannya itu bukan sekedar perangkap. Jalan yang dilaluinya ternyata semakin lama menjadi semakin sempit dan sunyi.
Nampaknya jalan itu bukannya jalan yang sering dilalui oleh para pejalan dari atau menuju ke Demak. Tetapi pada jalan itu Jeliteng melihat tanda-tanda yang pernah diberikan oleh Cempaka meskipun hanya sekilas. Ia melihat sebatang pohon meranggas, batangnya menjulang dengan ranting-rantingnya yang tidak berdaun. Di sebatang parit yang menyilang jalan, Jeliteng bertemu dengan dua orang yang membawa cangkul di pundaknya. Demikian kedua orang itu melihat Jeliteng. Nampak wajahnya segera berubah. Jeliteng melihat perubahan itu. Justru karena itu ia menjadi tertarik dan berhenti 2 langkah di dekat mereka. Wajah kedua orang itu menjadi tegang ketika Jeliteng meloncat turun dari kudanya. Kedua orang itu bergeser dan wajah mereka mulai nampak ketakutan. "Kisanak," bertanya Jeliteng kemudian, "apakah Kisanak tahu jalan ini menuju kemana?" Kedua orang itu saling berpandangan. Namun pada wajah mereka nampak ketegangan yang bergejolak di dalam jantungnya. Jeliteng yang melihat gelagat itu justru bertanya, "Kenapa Kisanak nampak menjadi ketakutan?" Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun yang seorang kemudian bertanya, "Anak Mas, apakah anak Mas belum mengenal daerah ini?" Jeliteng menggeleng. Jawabnya, "Belum Kisanak, aku baru kali ini lewat jalan ini." "Anak Mas dari mana?" bertanya yang seorang. "Aku orang Demak." Keduanya saling berpandangan lagi. Yang seorang bertanya, "Apakah benar anak Mas orang Demak?" "Jika anak Mas orang Demak, aku kira anak Mas tentu sudah mengenal daerah ini, setidak-tidaknya mengetahui dan mendengar tentang daerah ini." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk dia berkata, "Aku memang bukan orang dari daerah timur, tetapi aku mempunyai sanak kadang di Demak." Kedua orang itu mengangguk-angguk. Yang seorang bertanya, "Sekarang anak Mas akan pergi kemana?" "Aku tidak mempunyai tujuan. Aku hanya ingin pergi saja melihat-lihat keadaan di sekitar kota Demak yang kini menjadi pusat pemerintahan," jawab Jeliteng. Keduanya masih mengangguk-angguk. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata, "Jika demikian, sebaliknya anak Mas tidak menempuh jalan ini. Jalan ini akan sampai ke Padukuhan Watu Tadah, padukuhan yang sudah banyak dikenal orang sebagai tempat yang paling gawat di daerah Demak." "Kenapa? Apakah tempat itu sedang menyusun kekuatan untuk memberontak?" bertanya Jeliteng. "Jika demikian, persoalannya akan lebih cepat diselesaikan. Jadi, padukuhan itu adalah tempat tinggal para perampok, penyamun, dan penjahat-penjahat lain. Seolah-olah turun-temurun mereka adalah penjahat-penjahat. Apakah para pemimpin prajurit Demak tidak dapat berbuat apa-apa?" bertanya Jeliteng. "Sudah banyak yang mereka lakukan, tetapi untuk menangkap penjahat yang sebenarnya
di padukuhan itu tidak mudah. Satu pasukan prajurit segelar Sepapan pernah memasuki padukuhan itu. Tetapi yang mereka jumpai adalah perempuan dan anak-anak. Satu dua mereka bertemu dengan laki-laki tua dan anak-anak remaja. Tetapi para prajurit itu tidak berhasil menemukan seorang penjahat pun, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Menarik sekali. Jika demikian, aku ingin melihat apa yang ada di padukuhan itu. Sebenarnya lah aku hanya akan lewat saja, berkata Jeliteng kemudian. Jangan anak mas, kau masih terlalu muda untuk mengalami kesulitan di daerah itu. Bahkan mungkin sebelum kalian memasuki padukuhan Watu Tada, kalian sudah bertemu dengan bahaya yang dapat mengancam jiwa anak mas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.